Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Bu Owi. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Mari anak-anakku semuanya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semuanya sudah siap ya belajar bersama Bu Owi? Siap dong. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran kedua di semester 1 materi mengenal kitab-kitab Allah. Nah, pada pagi hari ini ya, kita belajar dengan fokus ya anak-anakku semuanya. Perhatikan Bu Owi. Yang pertama, perintah beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Nah, anak-anakku semuanya, kita baca bersama-sama yuk surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah perintah kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang sudah ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Selanjutnya, bagaimana sih caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Anak-anakku, ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, pintar semua anak-anakku dengan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut terus dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab Allah untuk apa? Untuk pedoman hidup. Supaya apa? Supaya kita umat manusia itu selamat dan bahagia hidup di dunia dan akhirat. Nah, ada yang tahu enggak? Kitab Allah ada berapa? Ya, pintar semuanya anak-anakku. Nah, kitab-kitab Allah itu ada 4. Nah, yang pertama apa? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Kitab Taurat itu berbahasa Yunani. Nah, yang kedua, kitab Zabur. Nih, yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketika itu Nabi Daud menjadi raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Nah, jadi Nabi Daud ketika mendapatkan wahyu kitab Zabur, beliau itu menjabat sebagai raja. Beliau raja yang sangat bijaksana, yang sangat baik dan luar biasa. Nah, yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam pada abad 1 Masehi di Yerusalem dan berbahasa Yunani. Nah, Injil itu artinya kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad
adalah nabi yang terakhir. Nah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran diturunkan pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Nah, ada yang tahu enggak anak-anakku semuanya? Peristiwa diturunkannya ayat-ayat Al-Quran disebut apa? Pintar semua. Ya, peristiwa tersebut dinamakan Nuzulul Quran. Nah, pertama kali ayat yang turun yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yaitu di Gua Hira. Gua Hira itu juga berada di kota Mekah. Nah, ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia berapa? 40 tahun, dan beliau juga pertama kali diangkat sebagai Rasul. Jadi ketika usia 40 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, anak-anakku semuanya juga harus tahu isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada berapa surat, ada berapa juz dan ayat. Ya, jadi anak-anakku semuanya juga harus tahu Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Nah, tahu tidak anak-anakku semuanya? Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad tidak langsung 30 juz. Nah, jadi tidak langsung 30 juz. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur atau bertahap. Jadi tidak langsung 30 juz seketika itu diterima oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi selama berangsur-angsur atau bertahap. Selama berapa tahun? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama juga ya. Iya. Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi sebelum Al-Quran itu kan ada kitab Injil, Zabur, Taurat. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna 3 kitab ini. Ya, anakku semuanya ya. Jadi penyempurna. Dalam Al-Quran itu ya ada isinya. Kitab Taurat ya masuk di Al-Quran, Injil, Zabur ya ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu sebagai penyempurna, lebih sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran ini diturunkan bagi semua umat manusia. Jadi tidak ada pilih-pilih. Semua manusia yang ada di dunia ya boleh membaca Al-Quran, boleh memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, Al-Quran ini diturunkan kepada umat manusia sebagai rahmat semesta alam yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya anak-anakku, tahu enggak bahwa isi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, rasul-rasul kita
itu berisikan ajaran-ajaran yang terpuji, ya. Jadi tujuannya Allah menciptakan atau Allah menurunkan kitab-kitab Allah supaya umatnya berperilaku terpuji. Nah, jadi tadi tujuan Allah menciptakan kitab-kitab Allah adalah sebagai petunjuk atau pedoman dalam hidup. Nah, petunjuk kepada manusia ini untuk berperilaku terpuji kepada Allah, kepada sesama manusia. Kemudian kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta, bahkan kepada diri kita sendiri. Jadi, selain kita harus berperilaku terpuji kepada Allah, sesama manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, juga diperintahkan untuk berperilaku terpuji kepada diri kita sendiri, ya anak-anakku semua. Nah, berikut adalah contoh perilaku terpuji kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu siapa sih? Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mengimani kitab-kitab Allah, maka kita harus berperilaku terpuji kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya, kita harus sholat 5 waktu. Terus apa lagi Bu Guru? Kita harus berdoa kepada Allah dengan cara mengangkat tangan. Kita merendahkan diri kita memohon ampun kepada Allah. Itu adalah perilaku terpuji kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perilaku terpuji kepada sesama manusia. Contohnya, kita saling bersalaman, saling memaafkan sesama teman. Apalagi kita saling membantu atau menolong teman yang sedang kesusahan atau kesulitan. Nah, itu adalah contoh terpuji kepada sesama manusia. Kalau anak-anakku semuanya mengimani kitab-kitab Allah, harus berperilaku terpuji. Berikutnya, yang ketiga, perilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya kita memberi makan kepada hewan piaraan. Contoh, kita ngasih makan ayam, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Itu merupakan perilaku terpuji kepada hewan. Nih, ada contoh lagi nih. Kita menyirami tanaman atau tumbuhan. Nah, itu adalah contoh perilaku terpuji kepada tumbuhan. Kemudian yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, kita harus berbuat terpuji terhadap diri kita sendiri. Nah, contohnya apa? Kita merawat diri kita. Contoh, memotong kuku, apalagi mandi sehari 2 kali minimal. Apalagi, contoh lagi ini adalah contoh seorang anak perempuan yang berhias hendak berangkat ke sekolah. Nah, jadi kita juga perlu berhias diri, ya, supaya apa? Kita ketika berangkat sekolah merasa
optimis, semangat bahwa saya sudah siap untuk belajar. Nah, kita juga harus berpakaian yang rapi. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah. Insya Allah bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Dan apabila anak-anakku semuanya nanti ada penjelasan dari Bu Guru yang kurang jelas, bisa bertanya lewat bisa lewat tanya jawab, bisa langsung di follow atau di chat ya, nanti bisa lewat chat. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, saya Bu Owi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Mari anak-anakku semuanya kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.